Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrijatul Musa. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan orde reaksi dengan menggunakan metode grafik. Di mana penentuan ini tuh menggunakan persamaan konsentrasi waktu. Langsung saja saya akan share screen biar memperjelas apa itu persamaan konsentrasi waktu. Nah, yang berikutnya adalah persamaan konsentrasi waktunya, di mana untuk orde 0 itu konsentrasi A sama dengan konsentrasi A mula-mula min KT, untuk orde 1 itu ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A mula-mula min KT, untuk orde 2 itu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A mula-mula, ditambah KT. Nah, penentuan orde reaksi ini mengacu pada soal berikut ini. Berikut adalah suatu contoh reaksi degradasi warna senyawa B. Tentukan orde reaksi dari data pengamatan berikut ini. Nah, berikut ini adalah data pengamatannya. Data pengamatan ini bisa langsung kita aplikasikan di mikroskop Excel ini ya. Kita pertama akan mencoba untuk menentukan orde 0 terlebih dahulu. Ya, di mana di sini menggunakan prinsip coba-mencoba, yaitu pertama menentukan orde 0, kedua menentukan orde 1, dan ketiga menentukan orde 2. Di sini sudah saya letakkan data-data dari soal tadi. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan sebuah pengaturan ya, pengaturan berupa Y sama dengan MX. Nah, di mana awalnya itu rumusnya adalah konsentrasi A sama dengan konsentrasi A mula-mula min KT. Kemudian konsentrasi A mula-mula ini kita pindahkan ke kiri bersama dengan A. Nah, sehingga di sini Y-nya itu menjadi konsentrasi A min konsentrasi A mula-mula, M yang merupakan gradien itu sama dengan A, dan X-nya berupa T. Nah, karena di sini kan mengacu pada sebuah grafik ya. Jadi di sini membutuhkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana sehingga kita menaruh sebuah T ya, atau bagian X-nya ini di bagian kiri, dan konsentrasi A dikurangi konsentrasi A mol-mol itu di sebelah kanan, di mana ini menandakan sumbu Y. Ya, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, karena dalam pembuatan grafik dalam Excel, itu untuk membuat sumbu X itu ditaruh di bagian data kiri, dan untuk data Y-nya itu ditaruh di bagian kanan. Itu. Nah, di sini beberapa keterangan-keterangannya untuk memperjelas. Langsung saja kita membuat metode grafiknya. Akan tetapi sebelumnya, di sini saya akan mengisi data-datanya terlebih dahulu nih. Ini ada konsentrasi A dikurangi konsentrasi A mula-mula. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini saya sudah menuliskan rumusnya, itu sama dengan B4 min B4, di mana A berdasarkan data tadi, A-nya ini berupa ini konsentrasi pada menit ke 0, yaitu konsentrasi B sama dengan 102, nah B4, oke, dikurangi konsentrasi A mula-mula. Konsentrasi A mula-mulanya pastinya si B4 ini, karena pada menit ke 0. Nah, sehingga bisa langsung kita aplikasikan rumus ini pada waktu-waktu setelahnya, ya, pada menit ke 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Oke, pada menit ke-10 kita kasih ini sama dengan, nah kemudian konsentrasi A-nya itu berupa pada menit ke-10. Kita klik ya 82,4, kemudian kita kurangin dengan konsentrasi A mula-mulanya. Konsentrasi A mula-mulanya adalah 102. Oke, kita tinggal klik enter. Nah, didapatkan min 19,600. Oke. Selanjutnya kita bisa mengaplikasikan pada bagian bawahnya dengan cara menyeret ke bawahnya ya. Nah, akan tetapi sebelum ini tidak sepenuhnya masih benar ya. Karena masih ada sedikit kesalahan yang kita perlu perbaiki sedikit. Nah, di bagian menit ke-20, ini tidak mungkin kan mula-mulanya itu sama dengan B5 gitu. Tetapi yang benar ada B4, kita ganti jadi B4. Ya, oke. Nah, tapi di sini B6 apakah sama? Oke, benar. Ya, B6. Kenapa? Karena menitnya ke menit ke-20. Oke. Nah, di mana menitnya ke-20 yaitu B6. Oke, kita klik enter, dan yang lainnya, teman-teman yang lain yang salah, kita ganti juga jadi B4. Oke, B4, enter. Ini kita ganti jadi B4. Enter. Ini kita ganti jadi B4. Enter.
Dan ini juga kita ganti jadi B4. Enter. Oke, kita sudah mendapatkan data-datanya. Lanjut pada pembuatan grafiknya. Langkah pertama yang dilakukan adalah pada bagian 0 ini. Kita blok ya. No, I don't want to replace it. Oke, dia seperti bentuknya dalam bentuk plus 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 putih seperti tebal gitu. Kita bisa langsung memblok ya, memblok bagian kiri X ya dan kanan Y ini. Kemudian kita pergi ke insert, oke, di bagian chart kita klik insert scatter dan kemudian kita klik scatter with drag light and marker. Oke, sudah di sini. Chart title. Oke, I want to give some title in this graphic. Oke, kita klik. Kita hapus maksudnya ya. Dan di sini saya akan menuliskan sebuah keterangan itu ordinal. Oke. Kemudian untuk memperjelas lagi, kita dibagikan di klik axis title. Di bagian apa? X-nya dan Y ini. Ya ini sebenarnya sama saja sih di bagian atas bawahnya aja, sama aja. Di sini kita bisa ubah ya. Ini adalah bagian Y ya, oke. Y berarti yang ini. Kita Ctrl C, kemudian ini kita Ctrl V. Ya. Ctrl V. Dan ini langsung aja kita Ctrl T. Oke. Untuk lebih memperjelas, karena saya lihat-lihat di sini grafik yang saya buat ini dalam bentuk skala ya. Jadinya saya akan memperjelasnya dengan cara klik di bagian plus ini. Dan data tabelnya kita nyalakan sehingga lebih jelas. Nah, kemudian kita bisa menampilkan persamaannya ya dengan cara di bagian garisnya ini. Oke, kita klik terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian kita klik add trend line, kemudian kita tampilkan ya display equation on chart ini. Ini yang merupakan persamaannya dan juga kelinierannya. Karena ini cukup penting ya untuk perbandingan dengan orde 1 dan orde 2-nya nanti, ya kan? Nah, ini dia. Kita dapatkan 0,97. Nah, berikut ini adalah hasil dari orde 0 ya grafiknya. Kemudian kita bisa melanjutkan pada orde 1. Nah, berikut ini adalah data-data yang tadi dari soal tadi yang kita perlu olah ya. Ini adalah persamaan dari orde 1 ya, persamaan konsentrasi waktunya. Di sini len konsentrasi A sama dengan len konsentrasi A mula-mula min KT. Kemudian kita beri pengaturan berupa Y sama dengan MX sehingga len konsentrasi A min len konsentrasi A mula-mula itu berada pada sumbu Y dan juga pastinya T-nya itu berada pada sumbu X. Nah, di sini kita beri pengaturan T untuk sumbu X di bagian kiri dan Y untuk sumbu dan len konsentrasi A min len konsentrasi A mula-mula itu untuk sumbu Y. Langsung saja kita lakukan perhitungan pada rumusnya ini. Di mana di sini saya sudah menaruh rumus dari len konsentrasi A min len konsentrasi A mula-mula. Dan ini dengan cara C13. Oke, di sini C13. Ya, sebelumnya di sini saya melakukan perhitungan. Di sini saya sebelumnya melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk menentukan len konsentrasi A min len konsentrasi A mula-mula. Di mana len konsentrasi A ini itu didapatkan dengan rumus sama dengan len B4. Ya, B4-nya ini adalah di menit ke-0 ya konsentrasi B yang ini itu sama dengan len B4 itu. Kemudian untuk yang mula-mula pastinya sama karena mula-mulanya pada menit ke-0. Ya, di sini sama dengan len B4. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa melakukan sebuah blok. Di sini juga saya ingin mengetes apakah masih bisa, apakah worth it. Oke.
Di bagian menit ke-10, ini len sama dengan biar 5. Apakah benar? Oke, cukup benar, sesuai. Dan apakah ini len di bagian 20, ini sebenarnya len sama dengan len B6. Oke, sepertinya benar. Dan di bagian ini mungkin akan bekerja juga. Oke, kita akan cek. Kalau ini sama dengan len B5, oke. Ini sama dengan len, kemudian terus len A0. Oh, tidak. Len A0-nya ini pastinya adalah pada menit ke-0 kan, berarti ini semuanya adalah 102. Kalau misalnya len A ini baru masing-masingnya ya kan, misalnya di sini pada menit ke-60, berarti apa? Berarti B10. Kalau yang ini bukan ya, sini salah. Ini benar-benar salah, dan di sini kita sama ratakan, oke? Jadi di sini kita samakan jadi B4. Karena mula-mulanya itu ya ada di B4. Oke, lanjut B4. Kita ganti. Oke, lanjut kita jadi B4. Oke, kita lanjut. Enter. B4. Enter. Enter. B4. Oke, enter lagi. Ya, dan B4. Aha. Enter. Akhirnya ini sudah sama semua. Len konsentrasi A mula-mulanya. Selanjutnya bisa kita aplikasikan nih ke rumus len konsentrasi A dan len konsentrasi A mula-mula. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Dan cara len A-nya ini, rumusnya ini kita kurangkan ya. Len A ini dikurangi len A konsentrasi mula-mula ini. Nah, di sini C13 dikurangi D13. Nah, sehingga di sini itu kita akan coba dulu nih. Saya belum tahu, kita bisa melakukan pengaplikasiannya di cara mengsamaratakan ya rumusnya. Kita akan cek. Sama dengan C14, D14. Benar, sangat-sangat benar. Kita cek di bawahnya lagi. C15 mendingan dikurangin D15. Oke, sepertinya benar semua. Kita cek paling bawah. C19 dikurangi D19. Oke, benar. Inilah adalah X dan Y-nya. Kita sudah mendapatkan data-datanya. Kita bisa langsung saja mengaplikasikannya pada pembuatan grafiknya. Oke, dengan cara di bagian 0 sampai min 1, ini kita akan blok. Oke. Kemudian klik bagian insert, masuk insert. Di bagian chart, kita klik scatter dan scatter with strike, line, and marker. Oke, untuk lebih mempercantik dan memperjelas ya, kita akan memberikan sebuah keterangan bahwa ini adalah orde 1. Dan seperti tadi, kita akan memperjelas keterangan untuk X dan Y-nya dengan cara klik exit title. Dan di sini bagian Y ya, bagian Y-nya len konsentrasi A, min konsentrasi A mula-mula. Ya, kita akan ganti Ctrl V, udah. Ini gampang ya, tinggal T aja, ganti T. Oke, sudah cukup. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi di sini, kita berikan data tabel, ya. Ini lebih jelas. Dan kemudian kita bisa klik kanan, tambahkan add trendline untuk menampilkan persamaannya. Itu dengan cara display equation on chart dan juga kelinierannya. Dengan cara display x squared below and chart. Oke, didapatkan. Nah, kemudian kita bisa lanjut pada orde kedua. Oke, hampir selesai ya. Semangat, semangat. Nah, berikut ini persamaan konsentrasi waktu dari orde 2. Oke, sepertinya ini ada kesalahan. Saya akan mengedit sebentar. Orde 2. Nah, kalau orde 2 ini, rumusnya itu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A mula-mula plus KT.
Nah, dengan mengasumsikan Y sama dengan mx, sehingga di sini Y-nya itu menjadi 1 per konsentrasi A minus 1 per konsentrasi A mula-mula. Dan juga X-nya itu berupa T, dan M-nya itu adalah gradien berupa K. Oke, di sini saya sudah menerapkan ya beberapa rumus-rumus ya untuk mengupas persoalan dari konsentrasi ini, 1 per konsentrasi A minus 1 per konsentrasi A mula-mula untuk menghitung. Di mana untuk menghitung ini kita bisa lakukan satu per satu, di mana di bagian 1 per konsentrasi A ini kita memiliki rumus berupa 1 per konsentrasi A. Ya, ini untuk menit ke 0 ya, ini 102 ya B4. Kemudian 1 per konsentrasi A mula, pastinya mula-mulanya itu pada menit ke 0 ya, sama 2. Selanjutnya ini ya bisa kita blok ya, apa maksudnya bisa kita samaratakan. Kita akan mengecek terlebih dahulu nih, karena bisa jadi terdapat kesalahan ya beberapa seperti tadi pada order ke 0 itu. Nah, di sini 1 per B5 apakah benar? Benar-benar ya, pada menit ke 0. Kita cek di bagian 50 ya, menit ke 50, B9. Benar sekali. Oke, pada menit ke 0 nih biasanya salah ya. Pada menit ke 1 aja, pada orde ke 1 aja tadi ada kesalahan untuk pembuatan dari konsentrasi A mula-mula. Ya, tapi nggak apa-apa, ini tinggal kita ubah, kita samaratakan ya jadi B4, enter. Oke, kita enterkan dulu. Kita jadikan B4, ya kita samaratakan. Enter. Oke. Oke, klik, where are you now? B4, enter. B4, enter. Kita B4 kan. Enter. Kita B4 kan. Oke, where? B4, oke. Kita B4 kan. Enter. Akhirnya konsentrasi A mula-mulanya semuanya sudah sama. Sehingga kita bisa langsung melakukan perhitungan di sini. Di mana ini cukup mudah ya, sama dengan C13 yang tadi, C13 ini di sini dikurangi D13. Nah, kita bisa langsung memblok ini ya, bisa mensamaratakan rumusnya, dan sepertinya ini berhasil ya, gitu kan. C14 dan juga D14. Oke, kita cek di bagian terakhir. Sama, oke, C19 dikurangi D19. Akhirnya, kita sudah berhasil menentukan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Langsung saja kita blok. Ya, X dan Y-nya. Kita pergi ke insert. Kita di bagian chart, kita scatter, dan kita klik scatter with straight line and marker. Oke, untuk mempercantiknya, kita bisa ganti jadi orde 2 untuk memperjelas. Orde 2, dan juga untuk memperbagus lagi, untuk memperjelas bagian Active Style kita nyalakan. Ini untuk sumbu Y-nya itu, oke, Ctrl C. Ctrl V. Ini juga kita ganti jadi T. Oke. Nah, kemudian di bagian sini tuh kita memperjelas pula ya, kita harus memperjelas data tabelnya. Dan juga di bagian garis ini kita klik kanan add trend line ya untuk menampilkan atau mendisplaykan si persamaan Y-nya itu. Nah, di sini sudah dapatkan persamaan Y-nya. Setelah itu juga di kelinierannya kita tampilkan di sini 0,94. Nah, dari orde 0, dari orde 1, dari orde 2, apa sih yang bisa kita simpulkan dari ketiga percobaan itu? Nah, dari percobaan itu kita bisa membandingkannya dari apa sih? Yaitu dari kelinierannya, yaitu pada bagian R kuadrat. Di mana di sini untuk orde ke 0 didapatkan 0,97. Untuk orde ke 1, 0,9779. Pada orde 2 didapatkan 0,9494. Nah, sehingga dapat disimpulkan, orde reaksi yang dicari dari soal ini
yaitu orde ke-1. Kenapa sih orde ke-1? Karena ini ordenya itu paling besar nih, R kuadratnya itu 0,9779 dan ini merupakan hasil yang terbaik. Oke, kira bisa didapatkan nih soalnya ini bisa terjawab. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang penentuan orde reaksi dari saya, Afi Musa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar dan semangat. Bye-bye.